Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah subuh Masjid Nurul Iman yang kami hormati, alhamdulillah kita pagi ini sudah diberi nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga subuh ini kita bisa melangkahkan dengan ringan ke masjid ini untuk mengikuti sholat subuh berjamaah sekalian kultumnya pagi ini. Tak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat di akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah, pagi ini kita atau saya akan memberikan informasi mungkin yang paling sederhana sekali, atau mungkin dikatakan sepele. Temanya saya mengambil pada saat saya informasi ke rekan kita, kira-kira apa tema yang sederhana tapi suka diabaikan, yaitu masalah air kencing. Air kencing ini kadang-kadang ya, apa hubungannya dengan ibadah kita, sangat dominan sekali. Jadi kadang-kadang masalah air kencing ini kita suka menyepelekan. Jadi padahal ini berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan sah tidaknya ibadah kita dalam melakukan sholat. Air kencing dan kesucian dalam Islam sudah diatur dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat keempat, juga dalam Al-Baqarah ayat 222 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan surat Al-Mudaththir ayat 4 juga dikatakan bahwa pakaianmu bersihkanlah. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan, termasuk dari najisnya seperti air kencing. Islam sudah mengajarkan sebagai agama yang memperhatikan bersuci. Air kencing termasuk najis yang harus dibersihkan sebelum sholat. Bila tidak bersih, maka sholat kita tidak sah. Ini yang sering kita sepelekan. Apalagi mungkin para jemaah di sini adalah sudah masuk ke manusia langka, gitu aslinya sudah lansia. Masalah air kencing ini kadang-kadang kita menjadi dilema. Apakah itu karena penyakit atau memang sudah waktunya? Karena ini sudah dolar. Masalah air kencing juga diperingatkan oleh Rasulullah Nabi kita. Dalam sebuah hadis dikatakan
dikatakan bahwa Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Lalu dia bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidak keduanya disiksa dalam perkara yang besar menurut manusia. Yang satu tidak menjaga diri dari air kencingnya dan yang lainnya adalah suka mengunggah domba. Jadi air kencing ini sangat perlu diperhatikan oleh jemaah sini, apalagi salah satu menjadi syarat sahnya sholat. Hadis ini menjadikan peringatan keras bagi kita, bukan karena air kencingnya, tetapi karena lalainya kita membersihkan air kencing itu. Ini sebagai peringatan, hati-hati. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk teliti, hati-hati, dan tidak meremehkan kebersihan setelah buang air kecil. Hati-hati. Kalau bahasa kolsen itu, hati-hati mana kilo 11 hotel ini, kilo 11 hotel istilahnya. Jadi cai kita tong disepelekeun. Rasulullah juga mengajarkan kita adab-adabnya tentang air kencing. Jadi dari membaca pertama, dari kita membaca doa pada masuk ke kamar kecil, pada saat kita melakukan kencing tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Itu adab-adabnya, dan kita jangan sampai kencing di tempat air yang tergenang. Dan jangan lupa juga membersihkan air kencing setelah kita kencing dengan benar-benar bersih. Ini semua menunjukkan bahwa Islam itu agama yang menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi bukan air kencingnya, tapi kehati-hatian kita bagaimana membersihkan air kencing ini. Pesan khusus untuk para lansia, tentunya untuk saya sendiri, bahwa masalah air kencing ini sering menjadi ujian. Ada yang sulit menahan kencingnya karena memang sakit, atau kadang-kadang kita tidak ujuk-ujuk dan merembes saja kita. Ini yang menjadi problem untuk kawan-kawan atau saya sendiri sebagai usia lansia ini. Jadi faktor kesehatan itu sangat rentan lah masalah air kencing ini. Dalam kondisi ini atau seperti ini, Islam adalah agama yang penuh rahmat dan tidak memberatkan. Seperti yang disampaikan yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita maksimalkan untuk membersihkan air kencing setelah kita melakukan kencing. Kalau misalnya kita suka ujuk-ujuk keluar air kencingnya, ya apakah bisa dengan mungkin dengan gunakan pembalut sehingga tidak kemana-mana, dan berwudu setiap kita mau sholat. Jadi pada saat kita sholat, walaupun atau setelah kita wudu masih ada yang keluar, dalam hadis disebutkan bahwa karena tidak dapat dikendalikan, itu tidak apa-apa. Jadi tidak membatalkan salat karena itu adalah di luar kemampuan orang tersebut. Ini penting agar para lansia atau orang tua yang sudah memang usul, yang sudah tidak kuat lagi menahan kencing, jangan minder. Karena tadi dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita diberi kekuatan semampunya. Yang penting kita melakukan sholat. Jadi tidak hanya sehingga ibadah itu tidak sia-sia. Justru dengan kesabaran menghadapi ujian ini di fisik yang susah ini, itu menjadi ladang pahala yang besar. Seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah seorang muslim di tempat penyakit atau usaha melainkan Allah hapuskan dosa-dosa tangannya. Itu sudah dijelaskan. Jadi sesuai dengan kemampuan. Maka bagi orang tua yang sering bolak-balik
WC, kamar kecil, jangan letih, jangan bosan, bahwa itu sudah ada jaminan dari Gusti Allah untuk menghapuskan dosanya dan sebagai penggugur dosa karena sakitnya. Jadi apa hikmah di balik ajaran ini? Mengapa Islam begitu detail mengatur soal air kencing ini? Yang pertama, karena Islam mengajar umat untuk sehat, untuk selalu bersih, untuk selalu disiplin dan menghargai arti ibadah. Jadi kebersihan adalah bagian daripada iman dan menjaga, dan najis adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Maka kita semaksimal mungkin untuk menjaga kenajisan. Dan itu sudah diatur Islam dalam agamanya yang sempurna ini, mengatur sampai urusan yang detail dan pribadi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan, tidak meremehkan tentang kebersihan air kencing ini. Juga kita ajarkan kepada anak cucu kita dari sekarang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dari air kencing. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjadi kesucian lahir dan batin, serta menerima seluruh amal ibadah kita, apalagi hari Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo 11 hotel.